Ini perkenalkan diri. Namaku Rambut Ramadan dengan NIM 060 dengan rekan saya. Aku Gita Nurmala dengan NIM 058. Dan aku Memolina Sofia dengan NIM 056. Di sini kami akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Aditya Pradana SHMH dalam materi Hukum Persaingan Usaha dalam Pencegahan Praktik Monopoli yang merugikan pelaku usaha dan konsumen. Oke teman-teman, jadi materi pertama ini mengenai ruang lingkup persaingan usaha. Ada 4 bentuk yang dimana pelaku usaha itu dilarang untuk melakukan bentuk-bentuk usaha tersebut. Yang pertama itu ada monopoli. Monopoli itu merupakan bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu atau barang tertentu oleh satu pelaku usaha dan atau satu kelompok tertentu. Adapun pasal yang menjelaskan larangan praktik monopoli dalam hal monopoli yaitu pada pasal 17 ayat 1 dan 17 ayat 2, di mana pelaku usaha ini melarang untuk melakukan penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar dan itu akan dianggap terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua ini mengenai monopsoni. Tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, penguasaan pasar. Di sini pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan yang bisa menyebabkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti menghalangi usaha lain, membatasi jual beli produk, melakukan diskriminasi atau pembedaan, jual rugi untuk menyingkirkan pesaing dan menetapkan biaya secara curang atau serendah mungkin daripada pesaing. Yang terakhir itu persekongkolan. Di sini pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan persekongkolan atau dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan tender kolusif seperti pada pasal 22, bersekongkol dan mendapatkan rahasia perusahaan pesaing pada pasal 23 dan bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pesaing pada pasal 24. Dan selanjutnya itu ada perjanjian yang memicu terjadinya praktik monopoli. Perjanjian itu ada 9. Yang pertama itu perjanjian oligopoli. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan lebih dari 75% produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dalam persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu perjanjian penetapan harga. Yang pertama, price fixing agreement dalam pasal 5 ayat 1, pelaku usaha dan pesaingnya dilarang menetapkan harga dan pasar yang sama untuk konsumennya. Yang kedua itu ada price discrimination dalam pasal 7, dilarang menetapkan harga yang berbeda untuk barang atau jasa yang sama. Yang ketiga itu ada production pricing dalam pasal 8, dilarang menetapkan di bawah harga pasar. Yang keempat itu ada resale price monetization dalam pasal 8, dilarang menentukan harga jual kembali agar tidak lebih rendah dari harga yang ditetapkan. Terus yang kelima itu ada market division dalam pasal 9, dilarang membagi wilayah pemasarnya. Yang C yaitu pemboikotan. Pasal 10 ayat 1 menyatakan larangan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan maksud menghalangi pelaku usaha ketiga untuk melakukan usaha yang sama baik dalam maupun luar negeri. Kemudian pada pasal 2 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut dirugikan dan dipatasi. Dan yang keempat yaitu ada kartel. Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dan pelaku usaha pesaingnya yang termaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa.
Yang kelima yaitu ada trust pasal 21 UU nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan masing-masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran. Yang keenam yaitu oligopsoni. Pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai pembelian dan penerimaan. Yang ketujuh yaitu ada integrasi vertikal. Pasal 14 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bekerja sama untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan. Yang kedelapan yaitu perjanjian tertutup. Pasal 15 menyebutkan bahwa dilarang melakukan perjanjian dua pelaku usaha atau lebih yang berisyarat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok atau tidak akan memasok produk tersebut kepada pelaku usaha lain, harus bersedia membeli produk lain dari pemasok. Dan yang kesembilan yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri. Pasal 16 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak asing yang dapat menyebabkan monopoli dan persaingan tidak sehat. Di sini aku bakal ngejelasin persaingan usaha dalam praktik monopoli di era digital. Di era digital saat ini memang benar bahwa digitalisasi dapat mempermudah aktivitas perekonomian dan memberikan kontribusi besar dalam memperluas pemasaran. Tapi di sisi lain juga, digitalisasi bisa membawa masalah karena praktik monopoli bisa dilakukan secara terselubung dan lebih kompleks. Kondisi ini menjadi tantangan besar sehingga dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang adaptif untuk mengikuti perkembangan digital. Jika tidak, praktik monopoli bisa terjadi, misalnya perusahaan mengontrol data konsumen secara luas, membatasi pilihan konsumen, menghambat akses pesaing, bahkan bisa mendominasi pangsa pasar. Nah, selanjutnya ini ada mengenai pengaruh praktik monopoli terhadap perekonomian di Indonesia. Jelas banget bahwa praktik monopoli ini bakal mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Kenapa? Karena harga barang ataupun jasa menjadi lebih tinggi, pilihan konsumen terbatas, dan adanya ketimpangan pendapatan. Kenapa? Karena satu pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli ini membatasi pilihan konsumen, membatasi inovasi, membatasi pesaing-pesaing baru. Nah, adapun dampak dari pengaruh praktik ekonomi terhadap perekonomian di Indonesia, yang pertama itu ada dampak sosial ekonomi. Jadi, praktik monopoli ini dapat menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi, serta mengurangi efisiensi ekonomi. Nah, hal ini tuh dapat merugikan konsumen yang harus membayar lebih tinggi dengan sedikit pilihan produk dan layanan yang berkualitas. Selain hal itu juga, monopoli juga mengurangi kesejahteraan konsumen karena kepuasan mereka itu berkurang akibat kurangnya inovasi dan harga yang semakin mahal. Dengan demikian, dampak ini dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen karena harga yang tinggi hingga layanan yang kurang memadai. Yang kedua ini dampak terhadap konsumen. Bagi konsumen, monopoli umumnya merugikan karena mereka harus membeli barang dan jasa itu lebih tinggi daripada harga aslinya atau di pasar kompetitif. Nah, jadi monopoli juga berdampak pada turunnya kesejahteraan konsumen karena consumer welfare loss yang terjadi di mana kepuasan konsumen itu berkurang akibat harga yang tinggi dan layanan yang kurang memadai. Yang terakhir itu ada dampak terhadap pesaing. Jadi, monopoli juga menimbulkan hambatan bagi pesaing baru seperti kebutuhan modal besar, praktik bisnis yang merugikan membuat usaha kesulitan berkembang karena kurangnya kompetensi, menghentikan inovasi dan menurunkan kualitas produksi. Selanjutnya ini mengenai penegakan hukum persaingan usaha dalam praktik monopoli oleh KPPU atau yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menjadi lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, penegakan hukum ini dilakukan oleh beberapa tahapan sistematis, dimulai dari penerimaan laporan dari masyarakat ataupun pelaku usaha ataupun korbannya, penyelidikan, pemeriksaan. Nah, KPPU juga berwenang untuk melakukan investigasi yang independen dengan memanggil pelaku usaha, sanksi, ahli, serta mengumpulkan bukti untuk mengonfirmasi dugaan pelanggaran tersebut. KPPU juga menangani kasus-kasus monopoli dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan posisi pasar dominan yang merugikan kepentingan pasar. Peraturan terbaru seperti Peraturan KPPU Nomor 22 Tahun 2003 tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini memuat ketentuan dan tata cara penanganan perkara yang lebih rinci guna menjamin efisiensi dan ketepatan penerapan hukum.
Dengan demikian, adapun fungsi KPPU meliputi yang pertama, melakukan pencegahan dan pengawasan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, menegakkan hukum dalam proses pemeriksaan, investigasi, dan pemberian sanksi administratif. Yang ketiga, mengawasi merger atau penggabungan dan akuisisi yang berpotensi menciptakan monopoli. Yang keempat itu memberikan saran atau pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terkait monopoli dan persaingan usaha. Dan yang terakhir, melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Presiden dan DPR. Oke, selanjutnya ada pelindungan hukum persaingan usaha terhadap pesaing dan konsumen. Untuk melindungi persaingan usaha dan juga konsumen, kita punya undang-undang. Yang pertama ada UU nomor 5 tahun 1999 yang jelas-jelas melarang praktik monopoli karena bisa merugikan persaingan sehat dan konsumen. Yang kedua ada juga UU nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. UU ini memastikan bahwa konsumen berhak memperoleh produk dan jasa yang aman, berkualitas, sesuai janji, dan bahkan berhak mendapatkan pengembalian kalau dirugikan. Intinya, dari kedua UU ini bertujuan untuk mencegah adanya biaya berlebihan dan keterbatasan pilihan akibat praktik monopoli. Contohnya seperti yang terjadi pada sistem pembayaran di Google Play. Baik, setelah menjelaskan UU yang tadi, di sini ada studi kasus dari Google LLC yang akan saya bahas. Jadi pada Januari 2025, Google LLC didenda sebesar 202,5 miliar oleh KPPU karena terbukti melakukan praktik monopoli di Indonesia. Masalahnya ada di kebijakan Google Play Store, di mana Google memaksa pengembang aplikasi menggunakan sistem pembayaran Google Play Billing atau disingkat GPB sebagai satu-satunya metode pembayaran. Biaya layanan GPB ini cukup besar, yaitu 15-30%, sehingga dianggap menghambat persaingan dan juga merugikan pengembang serta konsumen. Hal ini melanggar UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Atas dasar itu, KPPU memerintahkan Google untuk menghentikan kewajiban penggunaan GPB serta memberikan opsi metode pembayaran lain lewat program User Choice Billing dengan insentif berupa pengurangan biaya layanan minimal 5% selama 1 tahun. Meskipun Google sempat mengajukan keberatan ke pengadilan, pada akhirnya pengadilan menolak dan justru menguatkan keputusan KPPU.